Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sebelum materi ini dimulai, Bapak minta satu di antara kalian untuk pimpin doa agar pembelajaran kita dimudahkan serta diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Muhammad Nafi, ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Bismillah. Nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana la ilma lana innaka anta alimul. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk pada inti materi, sebelumnya Bapak dulu ya. Satu Muhammad Nova Riansah, Lulu Firdausia, Eva Eliana, Muhammad Nafi, Muhammad Kayis, Fani Sutrisno. Ya, ada semua ya. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada pembelajaran hari ini adalah menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi yang baru, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, rangkaian sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Coba sekarang Bapak tanya tentang materi yang kemarin sudah kalian pelajari. Sebutkan kerajaan Islam pertama di Nusantara dan siapa nama rajanya. Coba kelompok 1. Ada yang bisa jawab? Ya, bagus. Nama kerajaan Islam di Nusantara adalah Samudra Pasai dan nama rajanya adalah Sultan Malik Al-Soleh. Bagus, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, coba. Atau mungkin dari kelompok 3 nanti ada yang mau jawab. Sebutkan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau tadi kerajaan pertama di Nusantara, sekarang kerajaan Islam pertama di Nusantara. Coba kelompok 2, siapa yang mau jawab? Ya. Ya, kerajaannya bernama Kerajaan Demak dan nama rajanya siapa? Raden Fatah. Baik. Pinter ya, sudah belajar kalian. Kemudian materi pembelajaran kita pada hari ini adalah sejarah perkembangan tradisi Islam di Nusantara. Jadi kita itu banyak ya, banyak tradisi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kompetensi dasarnya memahami sejarah tradisi Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan ciri khas seni dari tradisi Islam di Nusantara dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan beberapa karya seni yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa memberikan contoh-contoh seni atau budaya atau tradisi Islam di Nusantara dengan benar. Yang terakhir,
setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyajikan paparan hasil analisis budaya dari tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan baik. Jadi itu inti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita sering mengenal, ya, kita sering dengar istilah tradisi. Istilah apa? Tradisi. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar atau ketika ingin mengartikan, memaknai apa itu tradisi? Coba, siapa? Kelompok 1 mungkin? Acung tangan dulu. Ya, kelompok 1. Siapa? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Ya, tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang dan bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya, tradisi adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Ada yang lain? Ya. Tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di suatu tempat atau daerah. Ya, semuanya betul, semuanya sudah mengarah pada inti dari pertanyaan ya. Jadi dari jawaban kalian tadi, ya, dari jawaban kalian tadi di sini Bapak hanya menyimpulkan tradisi itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya begini, setiap malam Jumat kalian mengaji yang dikhususkan kepada arwah para leluhur ya, untuk keselamatan arwah para leluhur. Nah, itu juga termasuk bagian dari kebiasaan yang dinilai bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk ayah ibu kita atau kakek nenek kita yang sudah meninggal. Nah, itu tradisi. Jadi tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, ya, kemudian dinilai bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri sendiri ataupun bermanfaat untuk orang lain. Pokok bahasan yang kita bahas di sini ada 3 ya. Yang pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam. Jadi dulu sebelum Islam itu tradisi yang terjadi atau yang ada di Nusantara itu apa? Kemudian ada akulturasi budaya Islam, dan yang terakhir bagaimana cara kita nanti melestarikan budaya Islam itu sendiri. Nanti ini yang ya kalau ada waktunya cukup nanti kita bahas semuanya. Kalau waktunya tidak cukup nanti kita bahas sebagian ya. Ya, ini sudah terbagi kelompoknya ya. Tadi ketua kelas sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, di sini Bapak sudah menyiapkan 1 materi video pembelajaran. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing menganalisa video pembelajaran ini untuk nanti dijadikan sebagai bahan diskusi kalian di akhir pembelajaran ini. Paham ya? Baik, silakan diperhatikan. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ke nenek moyang. Banyak acara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh menjalankan tradisi tersebut karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapat kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendatangkan bencana-bencana di tengah masyarakat. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang sudah diputar di depan, sekarang Bapak
ingin menerangkan beberapa hal dari materi yang sudah disajikan tadi untuk lebih mempertajam kembali analisa kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tadi dijelaskan ya, di video itu sudah juga dijelaskan bahwasanya sebelum Islam masuk ke Indonesia itu memang sudah punya tradisi, dan tentu tradisinya bukan tradisi Islam, karena memang Islam baru masuk kemudian melakukan akulturasi budaya begitu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya tradisi Islam sebelum tradisi di Nusantara sebelum Islam itu yang pertama ada animisme. Apa animisme? Animisme itu adalah mempercayai atau melakukan pemujaan-pemujaan kepada arwah nenek moyang. Situ. Jadi bahasa Latinnya adalah anime atau roh di situ. Kepercayaan melakukan pemujaan terhadap roh atau arwah nenek moyang. Jadi begini, dulu itu sebenarnya dengan sekarang itu hampir ada kesamaan anak-anak ya. Bentuk kesamaannya seperti apa? Dulu itu sebelum Islam masuk ke Nusantara, jadi sebelum adanya Islam di bumi Indonesia ini, itu sudah ada tradisi, bahkan animisme ini merupakan tradisi pertama atau tradisi awal-awal yang ada di Nusantara ini. Jadi orang percaya bahwasanya arwah nenek moyang atau arwah dari para sesepuh itu bisa memberikan efek tertentu pada kehidupan. Makanya dulu sebelum orang-orang melakukan tradisi seperti hajatan, lahiran, pernikahan dan lain-lain itu melakukan pemujaan dulu. Jadi ada sesajen, ada ini, itu tradisi-tradisi dulu sebelum Islam. Ya, jadi sesajen itu memang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Begitu. Baik sesajen untuk menyembah arwah nenek moyang atau mempercayai arwah nenek moyang, ataupun ada sesajen-sesajen tertentu yang mempercayai benda-benda di sekitar kita. Misalnya percaya pada pohon besar, bahwasanya ada makhluk gaibnya. Kemudian percaya pada pusaka, bahwasanya mengandung unsur gaib. Nah, itu juga merupakan tradisi-tradisi sebelum Islam masuk ke Nusantara. Ingat, kalau animisme itu adalah tradisi mempercayai arwah nenek moyang, ya. Itu animisme. Sekarang yang kedua, ada lagi yang namanya dinamisme. Apa itu dinamisme? Ya. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi, mempercayai sesuatu itu, perhatikan ya, mempercayai sesuatu itu ada dua. Ada yang namanya animisme. Animisme itu mempercayai arwah nenek moyang. Kalau dinamisme itu mempercayai bahwasanya di sekitar kita atau di sekitar kita itu ada benda-benda yang dianggap mempunyai daya atau kekuatan-kekuatan gaib tertentu. Misalnya pohon besar, banyak penghuninya. Kemudian apalagi pusaka-pusaka, ada penghuninya juga. Ada kemudian tempat-tempat tertentu yang dianggap ada penunggunya. Nah, itu mempercayai pada benda. Jadi kalau mempercayai pada arwah namanya animisme, kalau mempercayai pada benda namanya dinamisme. Paham ya? Jadi itu merupakan kepercayaan-kepercayaan sebelum Islam datang. Kemudian ada lagi kepercayaan Hindu-Buddha. Ingat ya, sebelum Islam masuk ke Indonesia ini atau Nusantara ini masih lebih kepercayaannya masih dominan pada Hindu atau Buddha. Di situ masuknya Hindu dan Buddha melalui proses penyesuaian dengan kondisi masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya. Maksudnya begini, efek dari kepercayaan pada Hindu-Buddha sebenarnya sampai sekarang masih ada ya. Misalnya ketika kalian ke Borobudur, Jawa Tengah, ya, itu ada relief candi-candi itu peninggalan tradisi-tradisi zaman dulu ketika masih mempercayai Hindu-Buddha atau kepercayaannya masih Hindu-Buddha. Jadi ada patung seperti candi gitu kan, berbentuk candi, atau bahkan ada relief-relief tertentu, stupa-stupa tertentu. Nah, kalau kalian main ke Borobudur tuh di sana nampak ya. Jadi peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha atau peninggalan-peninggalan sebelum Islam itu masuk ke Nusantara, begitu. Kemudian selanjutnya
Nah, di sini. Dulu di atas makam raja itu biasanya diberikan patung ya. Jadi orang dulu itu seninya tinggi nak sebenarnya. Dibikin patung. Kalau bikin candi ya bikin candi sebesar itu. Bayangkan, kalau sekarang kalian misalnya ada orang yang ingin bikin candi seperti Candi Borobudur. Kira-kira ada enggak sekarang? Enggak kepikiran. Itu produk zaman dulu. Jadi memang tidak semua, oke lah, kita meyakini bahwasanya agama kita itu paling benar, tapi kita tidak boleh merendahkan atau menghina kepercayaan atau agama dari orang lain. Jadi kita tetap salah satu dan yang lainnya sama-sama menghormati, karena juga mereka menganggap benar agama mereka sebagaimana kita menganggap benar agama kita. Jadi itu fungsinya kita bertoleransi. Baik, ini tradisi Nusantara sebelum Islam. Jadi ritual hajatan itu sudah ada nak dari dulu. Jadi ada hajatan, kemudian orang bikin patung itu seni rupa namanya. Ada ukir-ukiran itu namanya seni ukir. Kemudian ada bangunan-bangunan tuh itu sudah ada mulai dari dulu. Jadi itu bukan barang baru ya, memang sudah ada dari dulu, cuman sampai sekarang tetap menjadi tradisi di Nusantara sebagai ciri khas dari tradisi Nusantara. Nah, ini juga beberapa tradisi Islam di Nusantara ya, ada halal bihalal, tabui, kemudian kupatan, ada sekaten, grebek, itu beberapa contoh saja tradisi Islam di Nusantara. Dan tentu ini tidak hanya di daerah kita, ini banyak di daerah-daerah lain seperti halal bihalal ya, bukan cuma di Madura, di kita saja. Di daerah-daerah lain juga halal bihalal itu ada. Tumpeng, ada Rabu Kasan ya. Rabu Kasan. Pernah dengar ya, Rabu Kasan itu Rabu terakhir di bulan Safar. Ada akulturasi tradisi atau budaya. Di sini akulturasi ya. Jadi apa akulturasi itu? Kemudian tadi di video itu sudah dijelaskan ya tentang akulturasi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan ya. Kemudian prinsip-prinsip akulturasi sudah ada tadi ya. Prinsip-prinsip akulturasi budaya. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Ya, hati-hati dalam mengakulturasi, tidak boleh melanggar ketentuan. Kalau yang halal ya halal, kalau yang haram ya haram. Kemudian harus mendatangkan maslahat atau kebaikan-kebaikan atau manfaat pada orang lain. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala dan al-birra. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Setelah materi tadi disampaikan, ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Kelompok 3. Ya. Apa yang paling membedakan antara animisme dan dinamisme? Ya, tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan ya. Begini, yang paling membedakan. Oke, pertanyaannya sekarang yang paling membedakan antara animisme dan dinamisme. Animisme itu mempercayai atau melakukan pemujaan-pemujaan kepada arwah nenek moyang. Jadi arwah nenek moyang yang sudah meninggal itu dianggap mempunyai kekuatan gaib yang bisa memberikan pengaruh terhadap manusia yang masih hidup gitu loh. Itu animisme. Kalau dinamisme itu juga mempercayai sesuatu mempunyai daya gaib. Bedanya kalau animisme itu ke nenek moyang, kalau dinamisme itu pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti adanya pohon besar yang dianggap ada penghuninya. Kemudian pusaka-pusaka yang dianggap juga ada penunggunya begitu ya. Paham ya? Paham guys. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Nafi. Akulturasi. Ya, ini sebenarnya yang sangat ingin Bapak tekankan. Begini ya, akulturasi itu, perhatikan, akulturasi itu merubah isi budayanya. Ingat ya, mengubah isi budaya atau tradisinya. Bukan mengubah tradisi, bukan. Yang diubah adalah isinya. Misalnya begini. Dulu sebelum Islam, permainan wayang itu sudah ada. Tahu wayang ya? Tahu wayang. Jadi permainan wayang itu sudah ada sebelum Islam. Itu tradisi-tradisi sebelum Islam itu. Wayang. Sudah ada itu. Ada dalangnya, ada wayangnya dimainkan. Cuman isinya cerita-cerita yang aneh-aneh.
Gitu kan? Cerita yang diangkat sebelum Islam masuk, itu ceritanya ya bukan Islam. Nah, setelah kemudian Islam masuk ke Nusantara, akhirnya dilakukan akulturasi. Wayangnya tetap, yang diubah isinya. Kalau dulu isinya macam-macam, tidak jelas, isinya bukan Islam, sekarang diisi oleh cara-cara Islami. Misalnya, wayang tapi ceritanya adalah kisah para nabi. Kemudian wayang tapi isinya adalah cerita-cerita tentang keislaman begitu. Jadi budaya wayangnya tidak berubah, yang diubah adalah isinya. Itu akulturasi. Yang kedua, Bapak contohkan lagi, misalnya dulu ada kepercayaan yang namanya animisme. Ya, animisme memuja arwah nenek moyang, kemudian ada dinamisme, memuja pohon, ada sesajen, ya kan? Ada sesajen. Sesajennya tidak rubah, sesajennya tetap kita pakai sekarang. Sesajen itu tetap kita pakai. Cuman isinya yang dirubah. Kalau dulu memuja sesuatu atau memuja arwah nenek moyang, kalau sekarang memuja Allah, meminta pertolongan pada Allah, ya, hanya medianya melalui pemujaan yang menggunakan sesajen itu. Isinya ya tahlilan, isinya ya tauhidan. Masalah. Jadi kalau dulu mendoakan nenek moyang itu ya pakai cara yang tidak Islam. Sekarang tradisinya tidak dirubah, tetap ada, cuman isinya yang dirubah. Sekarang isinya sudah tahlilan, sudah jalanian dan lain semacamnya. Paham ya? Paham. Itu namanya akulturasi. Jadi akulturasi itu mengubah isi budaya tanpa menghilangkan budayanya. Paham ya Muhammad Nafi ya? Kelompok yang lain paham ya? Baik. Yang selanjutnya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada topik diskusi antar kelompok. Ingat, kelompok 1, apa pengaruh tradisi-tradisi Nusantara seperti animisme dan dinamisme sebelum masuknya Islam? Kemudian yang kedua, apa pengaruh tradisi-tradisi Hindu-Buddha sebelum masuknya Islam? Dan sebutkan beberapa contohnya. Kemudian kelompok 3, bagaimanakah proses akulturasi? Bagaimanakah proses akulturasi budaya Islam dalam mengubah bentuk tradisi lama di Nusantara sebelum, dan sebutkan prinsip-prinsip dari budaya Islam itu sendiri. Baik, di sini sambil lalu berdiskusi, Bapak kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Cukup ya untuk kalian berdiskusi, kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diskusinya dimulai. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik, siap-siap ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Siap. Baik, untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk dipresentasikan apa pengaruh tradisi-tradisi Nusantara seperti animisme dan dinamisme sebelum masuknya Islam. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1. Siap-siap untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, silakan di depan di sini. Ya. Ya, silakan. Bapak bacakan lagi ya topiknya, apa pengaruh tradisi-tradisi Nusantara seperti animisme dan dinamisme sebelum masuknya Islam. Silakan kelompok 1. Melakukan pemujaan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan dinamisme mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat zaman dahulu, yakni adanya kepercayaan pada benda-benda di sekitar mereka yang dianggap mempunyai kekuatan mistis atau gaib. Ya, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Betul ya kelompok 1 ya? Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk semula. Sekarang silakan maju ke depan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa pengaruh tradisi-tradisi Hindu-Buddha sebelum masuknya Islam dan sebutkan beberapa contohnya. Silakan kelompok 2 maju. Ya, silakan di sini. Ya. Agak ke depan di sini. Ya, ke depan. Ya, silakan dibaca yang nyaring.
Borobudur atau bentuk candi lainnya. Bahkan beberapa di antaranya digunakan sebagai bagian dari bentuk bangunan masjid, seperti halnya Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Sedangkan contoh bangunannya adalah beberapa ukiran yang menempel di beberapa dinding candi atau kuil. Ya, itu merupakan hasil presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Baik, ini kelompok yang terakhir, kelompok 3. Bagaimana proses akulturasi? Silakan maju ke depan untuk disampaikan hasil dari diskusinya. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Kelompok 3 akan presentasi tentang proses akulturasi budaya Islam. Baik, agak ke depan sini, agak ke depan diluruskan, kemudian dibaca yang nyaring hasil diskusinya. Proses akulturasi budaya yang ada di Nusantara ini dilakukan dengan mengubah sedikit demi sedikit isi atau kegiatan yang ada dalam beberapa tradisi terdahulu dengan tradisi-tradisi Islami tanpa mengubah bentuk kegiatannya. Misalnya, mengubah isi cerita wayang dengan cerita para nabi atau rasul. Sedangkan prinsip-prinsip akulturasi budaya Islam ada 3, yaitu pertama, tidak melanggar ketentuan hukum Islam, kedua, tidak menimbulkan kerusakan, dan ketiga, tetap mengutamakan niat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3 asal atas hasil presentasi yang sudah dilakukan. Baik anak-anak sekalian, tiba saatnya kita masuk pada kesimpulan materi. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas hasil presentasi yang sudah disampaikan tadi, diskusi yang sudah berjalan cukup baik walaupun tadi ada beberapa yang masih harus harus diperbaiki ya, harus disempurnakan begitu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sampai pada penyimpulan materi. Dari materi yang sudah dipelajari barusan, yang pertama, sebelum tradisi Islam ada di Indonesia, ingat telah ada tradisi Hindu dan Buddha, sehingga pada akhirnya terjadi akulturasi di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia atau Nusantara ini, misalnya ada pada seni rupa dan seni ukir. Di mana seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, pertunjukan, dan seni sastra. Kemudian yang terakhir, di sini ada beberapa contoh-contoh tradisi yang sudah merupakan budaya Islam ya. Yang pertama ada halal bihalal, ada tabot atau tabui, kemudian kupatan, kemudian sekaten, grebek, kemudian grebek besar, bok maulid, kemudian tradisi Rabu Kasan, dugderan, tumpeng, dan lain sebagainya. Jadi di masing-masing daerah itu juga mempunyai tradisi ya, tradisi-tradisi yang mungkin itu tidak tercover di tulisan tadi. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menutup materi, di sini ada tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya Bapak share lewat room grup WA masing-masing kelompok ya. Di situ kalian mengerjakan LKPD. Di situ nanti hasilnya setelah kalian mengerjakan LKPD langsung keluar nilainya di situ. Ya, paham ya semuanya ya? Baik anak-anak, sebelum materi ini Bapak tutup, silakan ketua kelas kembali memimpin doa untuk menutup pelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimatik. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Terima kasih atas belajar yang cukup menyenangkan ya pada hari ini. Pak kembali ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anak-anak sekalian, jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap melakukan tradisi-tradisi yang baik, melestarikan, menjaga tradisi dengan baik, terutama tradisi belajar. Paham anak-anak sekalian ya? Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.